semuanya, hari ini kembali lagi ke podcast Science. Jadi kita akan membahas fenomena di kehidupan sehari-hari dengan konsep fisika. Aku Alwi Karam Alfa dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang pasti pernah dialami oleh semua orang. Nah, pernah nggak sih kalian lagi main game, scrolling TikTok atau edit video, tiba-tiba HP tuh jadi nge-lag banget. Bahkan kadang main game jadi nge-lag banget dan baterai cepat habis. Nah, ternyata fenomena ini ada hubungan dengan hukum fisika yaitu termodinamika. Untuk membahasnya, hari ini sudah ada Raisa sebagai narasumber. Halo Raisa. Halo semuanya, saya Raisa Zafira dari kelas 11 IPA 1. Hari ini akan sharing-sharing mengenai termodinamika. Nah, sebelumnya aku mau nanya sih, kenapa HP itu bisa panas? Sebenarnya apa sih termodinamika itu? Nah, termodinamika adalah ilmu fisika yang mempelajari energi, suhu, kalor, dan perpindahan kalor, juga kayak kemana sih energi ini tuh dapat berpindah seperti itu. Sederhananya adalah ilmu yang mempelajari kemana perginya suatu energi seperti itu. Nah, kemudian contohnya misal seperti listrik yang dapat menjadi lampu, kemudian bensin yang dapat membuat motor bergerak, kemudian juga saat kita makan juga jadi energi bagi tubuh kita. Oh, berarti panas pada HP itu sebenarnya berasal dari energi listrik yang sedang digunakan ya, Raisa? Nah, iya benar banget. Oh, aku mau nanya nih, kenapa sih banyak semua orang tuh kayak menganggap suhu dan kalor tuh sama? Sebenarnya suhu dan kalor tuh apa sih bedanya? Nah, kalau suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi contohnya itu dia benar-benar diukur dalam bentuk Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kalor adalah perpindahan energi dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kalau misalnya suhu dia tidak dapat dipindahkan, tapi kalau misalnya kalor dia dapat dipindahkan, dapat berubah wujud, dapat berubah bentuk juga. Oke, ada contoh sederhananya nggak sih Raisa kira-kira dari perbedaan suhu dan kalor ini? Nah, kalau misal kita ada sebuah mangkuk yang berisi sup, kemudian ada sendok logam. Kalau kita makan kan kita butuh sendok ya. Nah, si dalam bentuk suhu ini kita dapat mengukur kalau si sup ini dia berapa derajat Celcius sih panasnya. Sedangkan kalau misalnya sendoknya ini nanti pas dia terkena dengan sup yang agak hangat, sendoknya juga akan berubah menjadi hangat. Nah, itu yang dinamakan dengan kalor. Tapi dia hanya perubahan suhu, tapi kalor juga dapat berubah bentuknya. Seperti itu. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke pertanyaan utama yang aku udah bahas tadi awal. Kenapa sih HP tuh bisa panas saat digunain gitu? Nah, jadi untuk si HP ini dapat beraktivitas, dapat nyala, beroperasi, itu butuh yang namanya energi listrik. Energi listriknya itu diambil dari baterai. Kemudian energi dari baterai itu walaupun dikerja buat komputasi si HP kita, gak bakal semua efisien bakal jadi kerja HP kita, bakal ada yang jadi kalor, bakal jadi panas juga. Oh, seperti itu. Jadi panas itu sebenarnya efek samping dari kerja prosesor ya, Raisa, seperti itu. Nah, iya, ini benar banget. Dan ini juga ada hubungannya dengan hukum satu termodinamika, di mana energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi dapat berubah bentuk. Di mana rumusnya adalah perubahan energi dalam sama dengan kalor yang masuk dikurang dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal prosesor nih Raisa, aku tuh sering dengar kayak perusahaan seperti Apple, Qualcomm atau MediaTek tuh kayak lomba-lomba membuat chip yang semakin kecil. Kenapa sih ukuran chip tuh penting banget? Nah, ini benar-benar menarik banget. Jadi akhir-akhir ini banyak banget perusahaan yang berlomba-lomba untuk bikin chips yang makin kecil. Kalau sekarang itu sekitar 3-4 nanometer, sedangkan pada zaman dahulu tuh 14 nanometer. Emang bedanya apa sih? Jadi kalau chips itu kan dia otak HP. Jadi fungsinya itu pas kita input, output, dan juga input, proses, kemudian output. Jadi misal kayak kita mau buka aplikasi, inputnya kita klik aplikasi tersebut, kemudian diproses oleh HP kita, dan outputnya adalah aplikasi tersebut terbuka, seperti itu. Nah, untuk melakukan hal itu butuh yang namanya energi. Nah, energi ini dihasilkan dari si baterai itu. Mohon maaf, jadi energinya itu dari si butuh yang namanya tuh chips dari si elektronnya itu. Nah, elektron itu dia gerak-gerak makin cepat gitu partikelnya. Kalau misal tempatnya kecil kan dia geraknya makin cepat, sedangkan kalau ukurannya tuh besar, partikelnya itu geraknya tuh makin jauh, makin lama gitu. Terus juga kalau misalnya yang besar itu dia boros baterai, kemudian juga boros energi, serta
tidak efisien seperti itu. Sedangkan kalau yang kecil dia lebih efisien, kemudian lebih cepat dan juga tidak boros listrik. Seperti itu. Nah, aku mau nanya nih, kalau gitu kenapa sih game kayak Genshin Impact atau PUBG tuh ngebuat HP itu jauh lebih panas dibanding sosial media biasa nih, Raisa? Nah, kalau kayak PUBG sama Genshin Impact kan dia emang game yang berat banget kan, dimana dia tuh maksa buat CPU sama GPU-nya. CPU itu Central Processing Unit, jadi itu sebagai otak gitu biar si gamenya dapat nyala, sedangkan GPU adalah Graphic Processing Unit. Nah, itu tuh kan mereka kan gambarnya bagus banget kan, extra HD, jadi emang si GPU-nya ini tuh yang bikin gambarnya tuh bisa bagus seperti itu. Nah, karena keduanya ini dipaksa untuk kerja keras secara maksimal, jadi HP baterai itu tuh bakal kayak terus-terusan ngasih energinya tuh buat kedua hal ini. Nah, karena banyak yang dialirin ke sini, banyak juga yang jadi kalor kan, makanya HP kita pas lagi main game jadi panas deh. Oh, seperti itu. Tapi itu aku mau nanya nih, kadang tuh kalau misalnya aku lagi main game tuh kadang tuh HP aku tuh panas, game juga jadi nge-lag, terus FPS turun. Itu kenapa sih, Raisa, kira-kira kalau boleh tahu? Nah, itu tuh karena namanya thermal throttling. Jadi thermal throttling itu dia sistem perlindungan otomatis yang membuat prosesor bekerja lebih lambat karena suhunya tuh terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya kita udah main terus-terusan, kan tadi chip si processingnya itu kan bakal panas banget kan. Nah, si thermal throttling ini tuh dia bakal kayak ngeberhentiin dia lah buat kayak kerjaan tuh lebih lambat, jangan kayak se-ekstra itu, biar HP kita juga nggak cepet rusak, karena kalau keseringan overheat kan juga nanti baterainya bisa cepet boros gitu. Oh, berarti jadi HP itu sengaja kayak memperlambat dirinya sendiri seperti itu? Iya benar, bayangin aja deh kayak misalnya kita lari sprint, awalnya kan pasti cepet-cepet aja, energinya masih banyak, masih kuat, tapi makin kelamaan kan kita capek sendiri, jadi energinya juga lebih turun gitu. Nah, sama kayak HP juga gitu. Oh, berarti panas tuh bukan cuma dari bikin HP nge-lag ya berarti? Iya benar, panas tuh justru musuh terbesarnya dari baterai. Karena kalau misalnya keseringan overheat gitu, HP kita tuh justru malah baterainya tuh jadi cepet boros, kemudian baterai health juga bisa turun. Nah, kenapa tuh kayak baterai health di iPhone tuh bisa turun? Ya itu mungkin keseringan make sampai overheat dalam waktu yang lama. Terus juga benar-benar bikin kapasitas baterainya tuh jadi turun banget deh. Oh, seperti itu. Aku menanya nih tentang materi entropi. Jadi di materi termodinamika ini juga ada konsep entropi kan. Nah, aku tuh mau nanya sama kamu nih, apa hubungannya dengan HP dari entropi itu? Nah, entropi itu dia tingkat ketidakaturan atau keacakan dari suatu sistem. Nah, kalau misalnya kayak HP kita panas, kan suatu benda tuh bisa panas kalau misalnya partikelnya tuh bergerak cepat kan. Kalau bergerak cepat, geraknya tuh acak, itu jadinya bener-bener nggak dapat diatur, terus nggak efisien juga kan, jadi tuh nggak bisa misalnya si partikel itu, alat ini tuh harusnya tuh digunain untuk apa, tapi karena dia nggak teratur jadi nggak bisa digunain buat itu. Nah, makanya jadi nggak efisien nih si entropi ini. Berarti kalau main HP tuh sambil ngecas bisa lebih cepet panas ya? Soalnya aku kayak pernah ngalamin juga sih. Itu kenapa sih kira-kira? Oh, itu tuh karena nih kalau kamu ngecas itu kan baterai HP kita lagi diisi kan sama si chargernya ini. Nah, itu tuh ada aliran listrik. Nah, itu juga ada perpindahan kalornya. Nah, kemudian HP-nya kita pakai itu kan bikin si CPU sama GPU-nya juga kerja kan. Jadi dia tuh dua-duanya tuh ada kalor dari dua sumber gitu. Jadi kan numpuk. Nah, itu yang bikin HP kita jadi makin panas. Oh, berarti casing HP tuh sebenarnya ngaruh juga ya sama suhu gitu, Raisa? Nah, iya benar. Jadi menurut aku casing yang bagus itu justru yang silikon. Karena kalau silikon itu dia isolator, dia penghantar panas yang buruk. Jadi kalau misalnya HP kita panas tapi casing kita tuh dari silikon, tangan kita tuh nggak bakal ngerasa HP kita terlalu panas. Tapi kalau misalnya si casingnya ini dari bahan aluminium, itu kan dia penghantar panas yang baik ya, konduktor. Nah, tangan kita tuh bakal ngerasa kalau itu tuh panas banget gitu. Oh, sekarang banyak banget nih, Raisa, HP gaming yang punya fitur vapor chamber. Sebenarnya itu apa sih? Nah, vapor chamber itu dia teknologi pendingin yang manfaatnya tuh buat ngubah wujud zat. Jadi dia tuh posisinya ada di atas atau di dekat si chipsnya ini. Yang chips itu kan tadi yang ada CPU sama si GPU-nya itu kan. Nah, kalau mereka kayak kerja terus-terusan kan nanti jadi panas. Nah, dia fungsinya itu buat biar dia tuh nggak terlalu panas. Jadi si vapor chambernya itu dia ada isinya tuh cairan. Nah,
kalau misalnya dia panas terus ketemu si ini yang isinya tuh cairan, kan nanti bakal jadi ada proses evaporasi kan, penguapan. Kemudian uap dari si evaporasi ini akan berjalan menuju ke vapor chamber yang lebih dingin. Nah, kalau udah lebih dingin, uapnya akan berubah menjadi air. Nah, kemudian nanti akan seperti itu lagi jadi siklus. Nah, ini juga ada konsep fisikanya yaitu kalor laten, di mana rumusnya kalor sama dengan massa dikali dengan kalor laten. Oh, seperti itu. Berarti prinsipnya mirip sama kulkas sama AC ya, Raisa? Nah, iya benar banget, kalau di kehidupan sehari-hari banyak kayak gitu. Nah, sekarang aku mau nanya nih, kalau panas dari HP itu keluar melalui mekanisme kalau panas HP tuh biasanya keluar dari mekanisme apa aja sih, Raisa? Nah, kalau perpindahan kalor sendiri itu kan dia ada 3 caranya, itu ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Nah, kalau konduksinya itu misal kayak tadi HP kita tuh panas. Nah, itu kan dia bakal kayak melalui casing gitu kan. Nah, casing itu kan dia zat perantaranya. Kemudian yang kedua itu konveksi, dia kan perpindahan kalor melalui zat perantara disertai dengan perantaranya. Jadi ya udara sekitar dari HP juga bakal panas. Kemudian kalau yang radiasi itu dia si HP ini bakal bakal ada gelombang elektromagnetik ke daerah lingkungan sekitarnya. Oh, seperti itu. Jadi aku tuh juga sering ngedengar orang-orang kayak ngeluh, iPhone kok kenapa sih lebih cepat habis baterainya dibanding sama Android. Apa sih penjelasan fisikanya kalau boleh aku tahu nih, Raisa, sama kamu? Nah, kalau ini emang orang banyak banget yang membahas ini gitu. Kayak kenapa sih iPhone tuh baterainya boros banget dibanding Android. Jadi HP iPhone sendiri itu dia secara kapasitas emang lebih kecil, sekitar 3.000 sampai 4.000 mAh. Sedangkan kalau Android itu bisa 5.000 mAh lebih. Nah, kemudian itu juga tergantung sih sama si penggunanya. Misal dia kayak keseringan overheat juga tuh, itu emang benar-benar salah si pengguna. Kemudian juga kalau dari iPhone sendiri itu dia mungkin konsumsi dayanya itu dipengaruhi sama tingkat kecerahan layar, kemudian refresh rate yang tinggi, terus juga aktivitas aplikasi, kekuatan sinyal, sama usia baterai. Karena baterai kan makin lama juga dia kekuatannya bakal semakin turun gitu kan, degradasi. Wah, Gitu. ternyata HP yang panas itu bukan sekedar masalah teknis biasa nih teman-teman, tapi ada berkaitannya dengan hukum-hukum fisika yang udah dijelasin sama Raisa tadi. Nah, iya bener banget. Kita udah bahas banyak banget, mulai dari perubahan energi, suhu, kalor, terus ada juga tadi vapor chamber yang terakhir, dan lain sebagainya. Betul. Jadi mulai sekarang kalau HP kalian panas saat gaming, jangan langsung bilang HP itu malas bekerja ya teman-teman. Bisa jadi sedang bekerja adalah hukum termodinamika. Terima kasih banyak Kak Raisa penjelasannya. Terima kasih banyak juga Alwi. Terima kasih teman-teman telah menonton. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi. Saya Rasa Zafira. Pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Bye-bye.